sini judulnya adalah miskonsepsi. Harapannya misnya menjadi hilang, kemudian kita mengetahui bagaimanakah konsepsi kebijakan transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN. Ada 4 miskonsepsi yang banyak kami peroleh di sosial media maupun di pertanyaan yang dilayangkan kepada kami. Kita ulas secara cepat sehingga kemudian Bapak Ibu bisa melihat seperti apa implikasinya ke pembelajaran. Yang pertama, miskonsepsi bahwa mata pelajaran tidak penting. Betul tidak? Lanjut. Bapak Ibu bisa meminta siswa Bapak Ibu untuk membrowsing di laman perguruan tinggi yang diinginkan, yang diidamkan, cari silabus tentang mata kuliah prodi yang akan dituju. Di sini saya mengutip dari TPH UGM. Ini adalah mata kuliah semester 1 dan semester 6 di mana seluruhnya sangat berbau mata pelajaran dan bidang studi. Jadi tidak mungkin menjadi seorang spesialis tanpa keilmuan yang kuat dan spesifik. Browsing, pelajari, jangan sampai sudah masuk baru merasa saya nyasar. Itu ya. Jadi mata pelajaran itu penting. Tidak ada lagi alasan tahun 2020 itu di kalangan mahasiswa ada istilah kita kan anak TK, kita kan anak TPA. Jadi kalau nggak ngerti wajar dong. Itu sama sekali skala Bapak Ibu. Tidak ada alasannya tidak belajar mata pelajaran kemudian ketika kuliah merasa bahwa ya wajar aja kalau nggak ngerti. Karena seleksinya bukan itu. Lanjut, jadi konsepsi seperti apa yang diharapkan bahwa penguasaan mata pelajaran penting untuk memastikan sukses selama perkuliahan dan pengembangan karir jangka panjang, tidak sekedar lolos masuk PTN. Kemudian konsepsi yang kedua yang juga miss di masyarakat adalah pembelajaran berbasis mata pelajaran tidak perlu ditekankan. Jadi repot, jadi bingung, datangin pakar TPA, datangkan pakar skolastik. Seolah-olah itu semua adalah hal yang berbeda dari apa yang seharusnya diajarkan di dalam kelas, di dalam ruang belajar siswa-siswa kita. Sebenarnya seperti apa? Lanjut, jadi satu konsep saja, kita bicara tentang penalaran matematika. Ini persis seperti yang ada di asesmen kompetensi minimum. Konsep densitas itu ada di berbagai mata pelajaran dan ada di dunia nyata. Ketika kita bicara tentang fisika, ada konsep densitas yaitu kerapatan material. Kenapa ada batu bata yang berat dan ada batu bata Hubble yang ringan? Ini adalah konsep densitas, berapa berat per volume. Tetapi ada juga densitas yang lain di kimia. Kenapa saya pagi hari ini pakai eau de cologne cepat hilang baunya, sampai sini jadi nggak ada wanginya lagi dibandingkan dengan eau de parfum? Karena di eau de parfum densitasnya itu lebih tinggi daripada densitas di eau de cologne atau eau de toilet. Jadi ada konsepnya, rumusnya sama, penerapannya adalah bidang studi masing-masing. Population density ada di geografi, bahkan lexical density itu adanya di bahasa. Mengapa membaca artikel ilmiah jauh lebih capek daripada membaca novel? Karena lexical density-nya itu jauh lebih berat di artikel ilmiah. Jadi Bapak Ibu jangan menegasikan dan mengecilkan pentingnya mata pelajaran di AMPU secara berkualitas dan secara holistik, in-depth, mendalam penguasaan konsep, karena penalaran tidak mungkin terbangun tanpa ada in-depth discussion di setiap kelas, di setiap mata pelajaran. Lanjut. Jadi mata pelajaran merupakan kendaraan untuk mengasah kemampuan bernalar. Kognitif akan berkembang melalui beragam konteks masalah. Kalau anak-anak hanya menemukan satu masalah itu saja, lama-lama dia menghafal, dia tidak bernalar. Jadi silahkan kualitas pembelajaran tetap ditingkatkan, tetap dikawal, karena tidak mungkin kita bisa mengaitkan masalah dunia nyata tanpa ada masalahnya itu pada substansi yang mana. Konsepsi yang ketiga, tidak adanya TKA menyebabkan banyak siswa salah jurusan kuliah. Tadi sudah saya singgung di depan, bukan Bapak Ibu. Hasil survei mengatakan, lanjut.
Banyaknya yang salah memilih jurusan kuliah itu karena kurang mencari informasi, kurang diskusi, kurang membrowsing, kurang tanya sana sini, ikut-ikutan saja atau bahkan ada tekanan dari keluarga. Jadi bukan isu materi seleksinya. Dan sebenarnya untuk melakukan ini ada kiat-kiatnya. Lanjut. Bisa mengetahui kegemarannya, menggali potensi diri, mengenali bakat serta minat, mempelajari jurusan yang hendak dipilih termasuk yang tadi di awal silabus semester 1, 2, 3, 4, 5 itu apa. Mendiskusikan dengan kakak angkatan, dengan lulusan, dengan alumni, dengan profesi dan ikatan karir, supaya dia bisa menavigasi saya maunya bagaimana. Itu adalah sesuatu yang sangat bernilai untuk anak-anak mengatakan saya yakin di sini tidak hanya untuk kuliah tapi sampai karir saya ada di sini. Lanjut. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SMA maupun SMK di Provinsi Yogyakarta untuk partisipasinya di tanggal 22 sampai 24 November yang lalu. 80% siswa kelas 12 di Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Sleman sudah melaksanakan asesmen bakat minat yang diselenggarakan oleh BP3 bersamaan dengan Pusat Asesmen Pendidikan. Insya Allah akan ada hasil individu kami rilis di tanggal 16 Desember. Ini hanya menjadi salah satu referensi untuk siswa-siswi kita mengetahui potensinya di mana, minatnya di mana. Tidak lupa terus menggali, terus mencari informasi yang lainnya. Lanjut saja. Dan yang terakhir sebagai pengantar dari saya, jadi konsep yang benar adalah antisipasi salah jurusan bukan dengan menentukan materi tes seleksi, melainkan dengan eksplorasi bakat minatnya serta aspirasi karir sedini mungkin dari beragam sumber informasi. Miskonsepsi yang terakhir ini adalah isu tentang tes yang akan datang, bahwa tes potensi skolastik kurang baik untuk memprediksi keberhasilan studi. Tapi Bapak Ibu bisa melihat banyak hasil survei, meta-analitik dan metadata yang mengungkapkan bahwa lanjut. Potensi skolastik ini adalah mengukur kapasitas wadah. Bisa jadi wadahnya itu gede tapi isinya masih sedikit. Tapi ada juga yang tes yang lain yang mengukur isinya, tapi sebenarnya isinya penuh itu yang memang sudah segitu, sudah mentok. Kalau diisi lagi tumpah, luber. Lanjut. Dan harapannya yang kita ukur itu adalah betul-betul kemampuan dan kapasitasnya. Dan kita ingin memberikan ruang baik untuk hard skill maupun soft skill, karena di banyak metadata yang namanya mismatch itu terjadi. Baik mismatch secara vertikal, artinya yang dipelajari itu ternyata di dunia kerja ketinggian, ataupun yang horizontal. Yang dipelajari itu di dunia kerja ternyata tidak seluas apa yang terjadi di dunia kerja. Dan yang matching Bapak Ibu ternyata hanya 3 dari hundreds of works of jobs yang ada di dunia nyata. Jadi gunakan peluang ini untuk memadukan hard skill, memadukan soft skill, adanya proyek-proyek profil pelajar Pancasila, adanya proyek-proyek yang lain dengan nama yang lain yang memastikan anak-anak kita embedded dan integrated antara hard skill dan soft skill. Ini sangat penting sekali karena kesempatan ini sudah diberikan melalui seleksinya. Seleksinya sendiri memberikan sesuatu yang mengukur wadahnya, tidak hanya mengukur isi yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu di wadah-wadah tersebut. Kurang lebih demikian miskonsepsi ini Bapak Ibu, semoga ini bisa lebih memantik semangat Bapak Ibu untuk menyiapkan anak-anak kita bahkan sejak dari kelas 10, 11 dan kelas 12 sehingga sukses ini adalah sukses jangka panjang, tidak hanya sukses sesaat untuk lolos perguruan tinggi negeri.